Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Averta Giriansa, NIM 2101010176, kelas A5 Manajemen semester 6, mata kuliah Pasar dan Analisis Digital dengan dosen pengasuh Dr. Ronald Aprianto SE MSI. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal ujian akhir untuk mata kuliah Pasar dan Analisis Digital. Pertanyaan yang pertama, berdasarkan deskripsi channel pemasaran digital, identifikasikan tipe channel pemasaran digital apa yang digunakan dalam cerita ini. Pemasaran digital melalui platform TikTok sangat cocok untuk usaha fashion. Berikut beberapa alasan dan strategi mengapa TikTok bisa menjadi platform yang efektif. Yang pertama, penggunaan aktif yang besar. TikTok memiliki jutaan pengguna aktif harian yang beragam, termasuk banyak anak muda yang merupakan target pasar utama untuk fashion. Yang kedua, konten visual. Fashion adalah industri yang sangat visual dan TikTok adalah platform yang berfokus pada konten video, memungkinkan brand fashion untuk menampilkan produk mereka dengan cara yang menarik dan kreatif. Yang ketiga, kemampuan viral. Algoritma TikTok dirancang untuk mempromosikan konten yang menarik dan kreatif, memungkinkan video untuk menjadi viral dengan cepat, yang dapat meningkatkan exposure mereka secara signifikan. Yang keempat, engagement tinggi. Penggunaan TikTok cenderung berinteraksi dengan konten yang mereka suka melalui like, komentar, dan share, yang dapat meningkatkan kesadaran merek dan loyalitas pelanggan. Dengan strategi yang tepat, TikTok dapat menjadi alat pemasaran yang sangat efektif untuk meningkatkan exposure dan penjualan usaha fashion Anda. Untuk soal kedua, mengapa perusahaan ABC perlu melakukan analisis pemilihan channel pemasaran digital? Melakukan analisis pemilihan channel pemasaran digital sangat penting bagi perusahaan karena beberapa alasan. Yang pertama, efisiensi biaya. Tidak semua channel pemasaran digital memiliki biaya yang sama. Dengan analisis yang tepat, perusahaan dapat menentukan channel mana yang memberikan hasil terbaik dengan biaya paling efisien. Yang kedua, target audiens. Setiap channel memiliki demografi pengguna yang berbeda. Analisis membantu perusahaan memilih channel yang paling sesuai dengan target audiens mereka, memastikan bahwa pesan mereka mencapai orang yang tepat. Yang ketiga, pengukuran kinerja. Analisis memungkinkan perusahaan untuk mengukur kinerja setiap channel pemasaran. Ini membantu dalam memahami channel mana yang memberi return on investment atau ROI terbaik dan mana yang memerlukan penyesuaian strategi. Yang keempat, optimasi sumber daya. Dengan memahami channel mana yang paling efektif, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya atau waktu, tenaga, dan uang mereka dengan lebih bijak untuk mendapatkan hasil maksimal. Yang kelima, kompetisi. Analisis pemilihan channel juga membantu perusahaan memahami di mana pesaing mereka beroperasi dan bagaimana mereka dapat bersaing untuk menemukan peluang di channel yang kurang dimanfaatkan. Melakukan analisis pemilihan channel pemasaran digital memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan yang didasarkan pada data yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas dan efisiensi strategi pemasaran mereka. Itulah untuk jawaban dari pertanyaan soal kedua. Untuk soal yang ketiga, jelaskan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan ABC dalam memilih channel pemasaran digital yang tepat. Memilih channel pemasaran digital yang tepat memerlukan pertimbangan berbagai faktor untuk memastikan strategi pemasaran yang efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, target audiens, demografi, usia, jenis kelamin, lokasi pendapatan, pendidikan, dan lain-lain. Psikografi, minat nilai, gaya hidup, dan perilaku. Platform yang digunakan, channel mana yang paling sering digunakan oleh target audiens Anda.
Yang kedua, tujuan pemasaran. Jika tujuan utama adalah meningkatkan kesadaran merek, channel yang lebih visual seperti Instagram atau TikTok mungkin lebih efektif. Lead generation. Channel yang mendukung pengumpulan data seperti LinkedIn atau Google Ads mungkin lebih cocok. Engagement. Platform yang mendorong interaksi seperti Facebook atau Twitter bisa menjadi pilihan yang terbaik. Conversion, channel yang memfasilitasi penjualan langsung seperti Google Shopping atau Instagram Shopping. Yang ketiga, anggaran, biaya per klik atau CPC. Beberapa biaya yang harus Anda keluarkan untuk setiap klik. Biaya per 1000 impresi. Berapa biaya yang harus Anda keluarkan untuk setiap 1000 tampilan iklan. Biaya per akuisisi. Berapa biaya yang harus Anda keluarkan untuk setiap konversi. Yang keempat, kapasitas dan sumber daya. Apakah Anda memiliki tim yang dapat mengelola channel tersebut? Keterampilan, apakah tim Anda memerlukan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola dan mengoptimalkan channel tersebut? Waktu, apakah Anda memiliki cukup waktu untuk mengelola channel tersebut secara efektif? 5. Jenis konten, visual versus tekstual. Channel yang mendukung konten visual seperti Instagram atau Pinterest, atau konten tekstual seperti blog atau LinkedIn. Video, platform yang mendukung video seperti YouTube atau TikTok. Interaktif, channel yang mendukung konten interaktif seperti Facebook Live atau Instagram Story. Itulah untuk jawaban pertanyaan soal ketiga. Baiklah, untuk pertanyaan keempat, bagaimana perusahaan ABC dapat menggunakan hasil analisis pemilihan channel pemasaran digital untuk meningkatkan visibilitas dan penjualan produk mereka? Jawabannya yaitu untuk memastikan hasil analisis pemilihan channel pemasaran digital meningkatkan visibilitas dan penjualan produk, perusahaan perlu menerapkan beberapa strategi sebagai berikut. Yang pertama, segmentasi dan personalisasi. Segmentasi audiens, pisahkan audiens berdasarkan demografi, perilaku, atau minat untuk mengirimkan pesan yang lebih relevan. Personalisasi konten, buat konten yang disesuaikan dengan segmen audiens, menggunakan data seperti nama, riwayat pembeli, atau preferensi produk untuk meningkatkan relevansi. Yang kedua, optimasi konten. Konten berkualitas tinggi, pastikan konten yang diproduksi menarik, informatif, dan berkualitas tinggi untuk menarik perhatian audiens. Yang ketiga, penggunaan visual yang menarik. Gambar dan video berkualitas tinggi. Gunakan gambar dan video berkualitas tinggi yang menarik untuk memamerkan produk Anda. Yang keempat, iklan berbayar yang tepat sasaran. Targeting, gunakan opsi targeting pada platform iklan untuk mencapai audiens yang tepat berdasarkan demografi, minat, dan perilaku. Yang kelima, analisis dan penyesuaian berkelanjutan. Pelacakan kinerja, gunakan alat analisis untuk memantau kinerja kampanye di setiap channel. Penyesuaian strategi berdasarkan data yang dikumpulkan, lakukan penyesuaian pada strategi pemasaran untuk mengoptimalkan hasil. Yang keenam, yaitu yang paling penting, kolaborasi dengan influencer. Bekerjasama dengan influencer yang memiliki audiens yang sesuai dengan target pasar Anda untuk meningkatkan kredibilitas dan jangkauan merek. Testimoni dan ulasan. Gunakan ulasan dan testimoni dari influencer untuk membangun kepercayaan pelanggan. Baiklah, itulah jawaban dan penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.